Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit untuk contoh-contoh desain kuis. Jadi Bapak Ibu, jika di sini untuk mendesain soal ujian seperti itu, baik itu selain kuis ya, misalnya kita tugas juga ingin menggunakan kuis, itu juga tidak apa-apa. Ujian juga ingin menggunakan kuis, itu juga tidak apa-apa. Jadi misalnya di sini kuis ya Bapak Ibu, kita pilih yang bentuknya kuis. Misalnya tadi yang multiple choice sudah saya jelaskan di sebelumnya. Lalu misalnya kita mau yang model short answer. Jadi di sini tinggal diklik setup. Lalu kita masukkan judulnya apa. Judul ini adalah soalnya apa gitu ya Bapak Ibu. Misalnya gini. Apakah arti dari kalkulus? Nah, misalnya seperti ini. Lalu di sini mereka nanti akan menulis di sini jawabannya apa, lalu misalnya karakter limitnya itu berapa. Seperti itu boleh ditentukan. Misalnya nanti size of inputnya boleh full width atau small. Kita pilih full. Lalu ini pilihnya evaluation of studentnya adalah automatic evaluation. Lalu kita harus memasukkan contents-nya itu apa, maksudnya itu batasan untuk menilainya itu apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau short answer itu kan berarti di situ ada beberapa kata-kata gitu, beberapa kalimat gitu ya. Lalu di sini kita pilih apakah dia berdasarkan contents-nya, berdasarkan match text-nya, equals number, atau start with. Jadi misalnya kalkulus itu kalau dia pilihan ganda kan kita tidak bisa melihat mahasiswa itu cara langkah-langkahnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya short answer itu kita juga bisa melihat sedikit langkah-langkahnya. Berarti kita masukkan saja match text atau equals numbers. Nah, jadi misalnya kita equals numbers, jadi misalnya di sini hasilnya itu harus 15 gitu. Berarti jika di situ ada angka 15, dia akan dianggap benar seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada angka 15, berarti dia akan salah seperti itu. Atau match text seperti itu, ada case sensitif, jadi ada kata-kata sensitif yang dilihat sebagai tolak ukurnya. Jadi misalnya di sini adalah misalnya tree, misalnya seperti itu. Berarti harus ada kata-kata tree di dalam kalimat jawabannya mahasiswa. Itu adalah case yang sangat sensitif. Jadi jika tidak ada kata-kata tree, langsung dianggap bahwa jawaban mahasiswa itu tidak benar, seperti itu. Lalu kita klik done. Lalu untuk semua jenis pertanyaan jika menggunakan kuis itu harus diklik submit button ya Bapak Ibu. Lalu jika kita mau pilih yang fill in the blanks, nah seperti ini adalah mencocokkan seperti itu. Title-nya bisa diisi bisa tidak. Lalu di sini strukturnya apa? Kita bikin soal ya, kita hilangkan misalnya contoh salah satu katanya seperti itu. Lalu kita tuliskan dalam kurung ini kata-katanya itu apa. Seperti itu. Jadi misalnya nama dosen kalkulus, seperti itu. Kita di sini add blank, misalnya sini Anis, seperti itu. Jawabannya itu harusnya Anis gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita add blank baru, dan ibu itu misalnya di sini jawaban seharusnya tuh Lina gitu, di add blank. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik done. Nah, di sini jadi di sini ada nama dosen, kalkulus titik-titik, dan ibu titik-titik. Di sini ada pilihannya. Lalu kita jangan lupa untuk ditambahkan teksnya. Misalnya ini adalah LO2 seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk ditambahkan teksnya agar nanti bisa dinilai di assessment seperti itu. Lalu kita klik submit buttonnya. Kita bisa set up. Di sini mau limitnya berapa kali? Misalnya 2 kali. Seperti kita klik done. Lalu jangan lupa di setting tanggal aksesnya ready restricts ya Bapak Ibu, lalu di schedule-nya kapan, seperti itu. Lalu kita klik save and close. Nah, jika mau menambahkan soal lagi dalam bentuk match it, kita tinggal klik match it. Nah, baru itu ini kita pindah
di atasnya submit. Nah, ini tinggal di setup. Nah, jadi di sini tinggal question text-nya apa, soalnya itu apa, lalu di sini kita tinggal menuliskan answer-nya. Jadi ini pasangannya siapa, seperti Bapak Ibu, dan ini tuh bisa dipindah-pindah, tidak harus format seperti ini. Jadi misalnya ini kita pindah ke sini, lalu yang di sini kita pindah ke sini, seperti itu, atau ini ke sini, yang di sini ke sini. Itu bisa dipindah-pindah, dan tidak hanya 3 ini saja, kita bisa add answer di sini, tapi tentunya dengan pasangannya juga, seperti itu, seperti ini, misalnya ditambahkan seperti itu. Jadi ini bisa ditambahkan sampai berapapun. Lalu di sini bisa diklik juga apakah kita mau memunculkan untuk memberitahu mahasiswa apakah jawabannya itu benar atau tidak, seperti itu. Kita klik done. Nah, ini adalah contoh untuk beberapa model gitu ya, model kuis yang bisa digunakan. Ada short answer, tadi harus ada sensitive case-nya, jadi harus ada per kalimat sensitifnya gitu ya Bapak Ibu, yang nanti untuk sebagai tolak ukur apakah jawaban itu benar atau salah. Lalu ada fill in the blanks, itu melengkapi, lalu ada match it. Jadi mungkin di sini akan lebih bervariasi, jadi mahasiswa itu biasanya malah akan lebih tricky gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka harus membaca seperti itu. Jika nanti kita pilih yang fill in the blanks, berarti dia harus melengkapi, kita harus betul-betul paham dengan materinya. Contohnya seperti itu. Berikut beberapa bisa digunakan untuk mendesain ujian untuk Bapak Ibu. Boleh untuk kuis, boleh untuk tugas, boleh untuk ujian, seperti itu. Lalu kita save and close, dia akan munculnya seperti ini. Nih, jadi dia akan muncul seperti ini. Ini yang tadi short answer gitu ya Bapak Ibu. Mahasiswa langsung klik di sini, lalu nama dosen kalkulus, mereka langsung menuliskan sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Lalu di sini yang menjodohkan bisa di cat meow gitu, dog wolf, seperti itu. Lalu di sini ada submitnya to submission remaining, seperti itu. Ini untuk kuis. Lalu untuk praktis tadi bisa ini Bu Lina tadi menggunakan answer pilihan ganda gitu, tapi belum dimasukkan submitnya, jadi bisa dimasukkan. Jadi misalnya di sini tadi saya tambahkan, saya berikan contoh lagi. Nah, di sini untuk tugas misalnya kita menggunakan yang core, bukan yang bentuk kuis ya Bapak Ibu, kita tuliskan dulu soalnya di teks, lalu di postingnya itu mahasiswa itu harus mempost teks atau post image atau post file. Kalau post teks ya mereka mempost teks gitu ya Bapak Ibu. Lalu kalau post image mereka hanya bisa mengupload image, baik di sini mahasiswa hanya bisa mengupload image. Lalu kalau post file, mahasiswa bisa mengupload file, baik itu ini filenya, baik itu dalam bentuk video, audio, atau dokumen. Dokumennya bisa yang Word, Excel, PPT, PDF, atau teks, seperti itu. Jadi di sini bebas dari Bapak Ibu. Kalau saya pribadi biasanya untuk kuis ya menggunakan yang konten kuis. Lalu untuk tugas itu menggunakan yang core. Jadi mahasiswa itu harus mempost post teks, image, atau file. Lalu kalau ujian itu biasanya saya juga menggunakan konten kuis, dan juga ada yang kontennya core, seperti itu. Demikian untuk desain ujian, baik itu kuis, tugas, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk mendesain mata kuliah yang diampu. Terima kasih.